Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Ansor rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, terutama nikmat ketika kita bisa menjumpai bulan suci Ramadan, nikmat ketika kita bisa menjalankan ibadah-ibadah di dalamnya, terutama ibadah puasa. Ada ciri-ciri orang dikatakan puasanya berhasil apabila puasanya tersebut bisa menjadi junnah. Diterangkan dalam kitab, dituliskan hurufnya adalah jim, nun, dan ta. Bisa dibaca jinnah, bisa dibaca jannah, bisa dibaca junnah. Dalam kamus bahasa Arab, apabila ada tulisan diawali dari huruf jim dan nun, pasti mempunyai arti yang sirri atau tidak terlihat. Contoh jinnah artinya adalah jin, itu tidak terlihat. Kemudian jannah artinya adalah surga, juga artinya sama, sirri atau tidak terlihat. Kemudian junnah artinya adalah perisai atau benteng, sama artinya juga sirri, tidak terlihat. Satu lagi janin, mempunyai arti sama yang tidak terlihat atau sirri. Dikatakan puasanya berhasil apabila puasa kita bisa menjadi junnah atau benteng anis syaitan dari perbuatan-perbuatan syaitan. Ketika kita akan melaksanakan maksiat, maka yang membentengi, yang menjadi perisai adalah puasa kita. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Ansor rahimakumullah, ada sebuah ibadah yang dimana ibadah tersebut tidak membutuhkan gerakan ataupun tidak membutuhkan tindakan, tapi ibadah tersebut dikategorikan termasuk ibadah yang luhur, bahkan termasuk ibadah yang berat. Tidak semua orang bisa melakukannya. Apa itu? Yaitu sabar. Dalam Al-Quran diterangkan, wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolong. Wa innaha lakabiratun. Di situ dalam lafaz dituliskan lakabiratun, ada lam yang dinamakan lam ibtida yang berfaedah litaukid, yang artinya adalah sungguh berat. Illa 'alal khashi'ina, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka yang bisa melaksanakan sabar ini adalah orang-orang yang khusyuk. Diterangkan dalam kitab, ada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang bapak, kemudian seorang ibu dan seorang anak-anaknya, yang pada saat itu akan melaksanakan makan malam. Saat mereka hendak akan makan malam, tiba-tiba pintu rumah mereka ada yang mengetuk. Kemudian sang suami menyuruh istrinya membukakan pintu tersebut. Setelah dibuka oleh seorang istri tersebut,
ternyata yang mengetuk adalah tetangganya yang miskin yang membutuhkan makanan. Kemudian sang istri berbicara kepada suaminya, "Wahai suamiku, tetangga kita sangat kelaparan. Dia ingin meminta makanan kita. Padahal tidak ada makanan lain selain makanan ini yang hendak kita makan." Tapi apa jawab suaminya? "Wahai istriku, berikanlah makanan ini kepada mereka yang lebih membutuhkan." Akhirnya makanan tersebut diberikan kepada tetangganya yang lapar. Kemudian sang istri tersebut berbicara kepada suaminya, "Wahai suamiku, malam ini kita akan makan apa? Kita sudah tidak punya lagi persediaan makanan." Kemudian sang suami itu berjalan ke masjid. Dia berdoa kepada Allah. Dia manja-manja kepada Allah. Nah, inilah yang diperbolehkan. Ketika kita bermanja-manja, ketika kita tamak, ketika kita tomak, itu yang diperbolehkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mencintai, Allah suka dengan orang yang bermanja-manja dan mengharapkan tomak atas rahmatnya tersebut. Allah sangat menyukainya. Setelah itu sang suami itu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, malam ini saya dan keluarga saya tidak bisa makan." Akhirnya pada malam itu juga ada seorang raja yang tidak bisa tidur. Ketika tidak bisa tidur, seorang raja tersebut hatinya terketuk ingin pergi ke masjid. Setelah pergi ke masjid, sang raja tersebut melihat ada seorang laki-laki yang sedang berdoa. Akhirnya raja itu mendengar keluhan seorang laki-laki itu yang tidak bisa makan pada malam hari itu. Kemudian raja tersebut mendekati laki-laki itu, "Wahai seorang laki-laki, apakah Anda membutuhkan makanan?" Kemudian dijawab oleh laki-laki itu, "Iya, malam ini saya dan keluarga saya sangat membutuhkan makanan dan tidak bisa makan." Akhirnya raja tersebut berbicara kepada laki-laki itu, "Terimalah makanan ini dan uang ini untuk engkau makan malam ini." Setelah itu raja itu juga mengatakan, "Seandainya engkau butuh kapanpun, tolong datang kepada saya. Pada saat apapun, bila engkau butuh, tolong datang kepada saya. Saya akan memberikan makanan juga uang kepada engkau." Kemudian dijawab oleh laki-laki itu, "Demi Allah, saya tidak akan datang kepada Anda. Saya tetap akan datang kepada Allah yang telah mengutus Anda untuk datang kemari." Nah, ini poinnya di sini. Ketika ada orang berdoa, kemudian Allah mengabulkan doa tersebut melalui perantara manusia, kebanyakan manusia akan lari dari Allah dan akan mencari orang tersebut. Tapi orang itu, laki-laki itu berbicara, "Demi Allah, saya tidak akan datang kepada Anda, tapi saya akan datang kepada Allah yang telah mengutus Anda." Dia tidak menghilangkan Allah, dia tetap akan datang kepada Allah. Inilah buah manis dari kesabaran. Juga diceritakan pada suatu sore Rasulullah bersama para sahabat itu sedang jalan-jalan. Kemudian Rasulullah menjumpai ada dua orang yang sedang bertengkar. Yang satu dia marah-marah dan yang satu dia hanya diam. Setelah itu Rasulullah juga memandang orang itu sambil senyum-senyum.
Setelah orang yang diam itu dimarah-marahin oleh orang satunya, kemudian dia tidak kuat, akhirnya dia menjawab. Setelah dia menjawab, Rasulullah sudah tidak tersenyum lagi dan dia melanjutkan perjalanannya. Setelah itu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak tersenyum lagi dan engkau melanjutkan perjalanan?" Rasulullah menjawab, "Tadi saya senang melihat orang yang diam dan dia sabar ketika dicaci maki oleh orang lain. Tapi setelah dia menjawab, saya sudah tidak berkenan lagi untuk melihat dia." Akhirnya apa? Dia sudah tidak sabar lagi. Banyak orang yang mengatakan saya sabar ketika diuji oleh Allah oleh perkara-perkara, maka dia mengatakan kesabaran saya sudah habis. Padahal yang dinamakan kesabaran itu tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Sahabat-sahabat Ansor rahimakumullah, marilah pada momen Ramadan ini kita latih kesabaran kita latih iman kita latih hati kita untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.